Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada malam hari ini, saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada BBNI, yang kedua ada INDY, yang ketiga ada KF, dan yang keempat ada INAP. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah BBNI atau Bank Negara Indonesia. Di sini untuk hari ini, tanggal 5 Januari 2021, terlihat bandar melakukan akumulasi besar dan stok RSI yang sudah berada di area oversold-nya dan sudah mulai bersilangan dan mengarah ke atas. Untuk volumenya di sini tidak begitu besar. Untuk asing hari ini masuk banyak. Untuk MACD di sini masih mengindikasikan pelemahan, cuma di sini pelemahannya sudah mulai terbatas. Jadi untuk BBNI ini saya lihat untuk besok peluangnya masih bisa lanjut menguat, dengan resistennya di BBNI yang harus di breakout adalah di 6.570 sampai 6.580. Saat ini harganya masih di 6.500. Untuk support terdekat dari BBNI itu adalah di sekitaran area MA50 di harga 5.800. Next supportnya adalah di 5.390 sampai 5.400. Untuk resisten 6570 sampai 6580, next resisten tadi 8150 sampai 8160. Untuk BBNI ini saya lihat untuk besok kemungkinan dia berhasil breakout dan akan coba menguji next resistennya di 8150 sampai 8160. Buat teman-teman yang ingin masuk di BBNI, belum sempat beli BBNI, sebaiknya tunggu BBNI besok berhasil breakout. Karena saya lihat dari momentum stok RSI dan bandar detektor di sini, BBNI ini saya lihat akan breakout besok. Jadi teman-teman bisa mulai masuk besok saat BBNI berhasil breakout dari resisten 6.570 sampai 6.580. Bagi teman-teman yang sudah beli di harga bawah untuk BBNI di sini masih sangat layak untuk di hold. Perhatikan itu area MA 200 di kisaran harga 4.820 sampai 4.830. Selama masih bertahan di atas area itu, di sini saya lihat untuk tren uptrendnya masih belum patah untuk BBNI. Jadi BBNI teman-teman bisa mulai masuk besok saat sudah berhasil breakout resisten dengan target taking profitnya adalah di 8.150 sampai 8.160. Untuk BBNI, bagi yang sudah punya posisi bisa hold saham ini. Selanjutnya yang kedua adalah saham INDY. Oke, untuk indika energi di sini saya lihat kecenderungannya akan bergerak melemah dan kemungkinan besar akan menguji supportnya di 1540. Jadi yang ingin masuk pada saham indika energi sebaiknya wait and see dulu di area support. Untuk titik resistennya itu berada di kisaran harga 2160 sampai 2170. Untuk stok RSI sendiri ini untuk indika energi ini sudah berada di area oversold-nya atau jenuh jualnya. Tapi dia masih mengarah ke bawah, belum mengindikasikan penguatan. Untuk bandar hari ini terlihat bandar netral. Untuk asing hari ini terlihat asing keluar pada saham indika, tapi jumlahnya tidak begitu besar. Untuk MACD di sini masih mengkonfirmasi pelemahan. Jadi saya lebih sarankan wait and see dulu pada saham indika energi. Bagi yang belum punya posisi, bagi yang sudah punya posisi bisa tunggu di supportnya di 1540 ada sini. Saat ini dia sudah berhasil menjebol supportnya di 1745. Support terdekatnya itu sudah ditembus oleh indika energi. Jadi kita jangan masuk dulu, tunggu di supportnya di 1540. Bagi teman-teman yang sudah beli indika ini di harga bawah, di harga 1000-an, perhatikan support krusialnya itu di 1540. Jika tertembus, ada kemungkinan indika energi ini bisa balik ke harga 1000 lagi. Jadi sebaiknya taking profit dahulu. Jadi selama masih bertahan di atas 1540 masih bisa hold untuk indika energi. Saya lihat untuk pergerakannya.
Jadi untuk indika energi, lebih sarankan untuk wait and see dulu di support 1540. Kita amati di area itu. Jika berhasil rebound, teman-teman bisa masuk dengan target taking profit itu di 2160 sampai 2170. Lihat juga dari MACD sini masih mengkonfirmasi pelemahan, belum ada sinyal penguatan. Cuma untuk stok RSI-nya dia sudah oversold. Jadi harusnya setelah menyentuh level support setidaknya dia bisa menguat paling tidak ke harga 1740 sampai 1750 setelah menyentuh area support di 1540. Selanjutnya untuk saham yang ketiga adalah saham KF. Oke, untuk KF ini terlihat dia sudah berhasil breakout lagi dari resistennya di 4990 sampai dengan 5000. Hari ini bandar akumulasi besar. Momen stok RSI-nya di sini sudah oversold dan sudah bersilang mengarah ke atas. Untuk volume juga sangat besar, asing juga masuk. MACD juga mulai mengkonfirmasi adanya penguatan. Jadi saya lihat untuk besok KF ini berpeluang besar melanjutkan penguatan paling tidak ke harga sekitar 5.500 yang terdekat. Di harga tertinggi yang pernah ia capai. Sekitar harga 5.500. Jika berhasil terlewati maka bisa ke harga 6.070. Jadi untuk KF bagi teman-teman yang belum punya posisi bisa mulai masuk besok. Target price itu adalah di 5.500. Untuk yang terdekat. Untuk stop loss itu teman-teman bisa pasang stop loss di area sini. Di kisaran harga ini, di 4.360. Teman-teman bisa pasang area stop loss di sekitaran itu. Jika ditutup di bawah 4.360 sebaiknya cut loss dulu. Tapi saya lihat dari momentum ini, dari bandar detektor, dari stok RSI, volume, pergerakan asing, dan MACD ini semua positif memberikan sinyal bahwa KF ini besok akan melanjutkan penguatan. Jadi teman-teman bisa buy besok. Bagi teman-teman yang sudah beli di harga bawah, masih bisa hold untuk saham KF. Jadi untuk KF ini sangat positif, besok akan bergerak menguat. Karena saya lihat dari volume masih besar, jadi harusnya masih bisa menguat lagi. Untuk esok hari, perdagangan hari Rabu. Yang terakhir adalah saham INAF. Oke, sama dengan KF, INAF juga hari ini menguat. Untuk bandar detektor, hari ini bandar akumulasi normal, berbeda dengan KF tadi bandarnya akumulasi besar. Untuk stok RSI dia sudah oversold dan sudah menyilang dan mengarah ke atas kembali. Nah, di sini yang membedakan adalah pergerakan asingnya. Pergerakan asing di sini asing keluar pada saham INAF. Untuk MACD sendiri, MACD sudah memberikan konfirmasi adanya penguatan. Cuma saya lihat untuk dari segi peluang antara INAF dan KF, saya lebih menjagokan KF karena untuk KF ini dari asingnya juga melakukan akumulasi untuk membeli saham ini. Jadi saya besok untuk melihat INAF juga masih cenderung menguat, cuma tidak sesignifikan untuk saham KF untuk penguatannya. Karena saham INAF dan KF ini pergerakannya itu selalu berirama. Jadi jika INAF menguat, KF menguat, itu juga sebaliknya. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk di Indofarma juga bisa masuk dengan target price terdekat di 5.920 bagi yang belum punya posisi. Bagi yang sudah punya posisi bisa hold saham ini. Untuk level stop loss itu berada di kisaran harga 4.160. Jika ditutup di bawah 4.160 sebaiknya take cut loss dulu. Tapi jika masih bisa bertahan di atas 4.160, sorry, maksud saya 4.000, ya 4.160 area sini, sekitar area 4.160 teman-teman bisa atur level untuk cut loss.
Jadi selama masih berada di atas level harga 4.160 masih bisa hold saham enough untuk yang masuk besok. Jadi saya batasi resiko jika nanti analisanya berbalik arah. Tapi di sini saya lihat untuk peluangnya itu hampir 90% nih harusnya hype dan enough ini melanjutkan kenaikan. Karena dilihat dari volume, terutama untuk saham hype yang didukung juga dari pergerakan asingnya. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan mengenai saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.